nama saya Kate Victoria Lim. Pada hari ini saya ingin membicarakan lagi mengenai penegakan hukum di Indonesia. Agar masyarakat bisa tahu bagaimana aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Sayangnya hal tersebut terjadi kepada ayah saya yang sekarang sedang dikriminalisasi. Orang bodoh ketika melihat kasus ayah saya ini juga pasti tahu bahwa ada penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena putusan aja belum ingkrah. Ayah saya udah ditangkap padahal putusan belum ingkrah. Dan juga pada proses pemeriksaan persidangan tidak ada satupun bukti yang bisa membuktikan kalau ayah saya ini bersalah. Dan terdapat 2 putusan pada perkara yang sama, yang mana seharusnya itu nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan acara hukum. Atau bisa dibilang diadili untuk perkara yang sama, itu nggak boleh. Tapi hari ini saya ingin membicarakan mengenai penjemputan paksa ayah saya. Sudah menjadi fakta bahwa tanggal 18 Oktober ayah saya ini dijemput paksa di Bareskrim untuk ditahan. Dan sesuai hukum ya, untuk setiap penahanan itu harus ada surat penahanan yang menunjukkan institusi mana yang menahan, tanggal ia mulai ditahan, dan batas waktu penahanan. Dan surat kopinya tersebut harus diberikan kepada keluarga. Tapi pihak keluarga dan tim lawyer tidak ada menerima surat penahanan tersebut. Sampai kemarin, tanggal 22 November. Surat itu baru diterima tepatnya kemarin pada tanggal 22 November. Jadi ayah saya ini ditahan 18 Oktober, tapi suratnya baru diberikan 5 minggu setelah ayah saya ditahan. Ini jelas menunjukkan bahwa ada proses kriminalisasi dan cacat hukum. Apalagi ayah saya ditahan 18 Oktober, tapi itu surat penetapan penahanan dan surat pengantarnya itu baru dibuat pada tanggal 26 Oktober. Dan di situ tertulisnya ditahan untuk 21 Oktober 2022. Bukankah sebelum seseorang boleh ditahan harus ada surat penahanannya terlebih dahulu? Tapi ayah saya ditahan 18 Oktober, tapi suratnya baru dibuat 26 Oktober setelah ayah saya ditahan. Kan ini menunjukkan bahwa sebelum 26 Oktober tidak ada legal standing dalam penahanan ayah saya. Ini sudah melanggar hukum KUHP, di mana itu di KUHP pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau surat penetapan hakim dengan mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Jadi memang itu sudah sesuai dengan KUHP. Dan juga harusnya surat tersebut diberikan kepada keluarga yang mana juga ada di KUHP pasal 21 ayat 3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang sebagaimana dimaksud di pasal 2 harus diberikan kepada keluarganya. Jadi yang saya bicarakan ini ada dasarnya. Saya bukan berbicara tanpa bukti atau tanpa dasar. Tapi ini udah surat yang gak diberikan kepada keluarga. Tapi masa suratnya baru dibuat setelah ayah saya ditahan. Ini acara hukum apa lagi yang mereka pakai? Ini tuh selain melanggar hukum, ini bukan hanya melanggar hukum KUHP, tapi ini juga udah melanggar hak asasi manusia. Karena ayah saya ini manusia, dia bukan binatang yang boleh ditahan tanpa surat penahanan. Teroris sekalipun kalau ditahan pasti ada surat penahanannya. Sedangkan ayah saya ditahan tanpa surat. Dan juga sejak 18 Oktober sampai 20 Oktober itu ditahan atas perintah siapa? Karena di surat itu tertulisnya ditahan untuk 21 Oktober. Tapi sebelum 21 Oktober udah ditahan. Itu atas perintah siapa? Karena pengadilan tinggi tidak ada mengeluarkan surat penetapan penahanan. Jadi disinilah dugaan kami bahwa kejaksaan ini telah melawan aturan hukum acara pidana. Dan surat penahanan yang dikeluarkan oleh MA
itu sudah menjadi bukti atas penyelewengan hukum dan juga melanggar HAM. Yang mana itu juga ada ya, itu melanggar HAM di ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di pasal 1 angka 6 itu ada. Jadi yang saya bicarakan ini semua tuh ada buktinya. Saya bukan berbicara tanpa dasar. Ini semua ada jelas-jelas buktinya, ini banyak kalau ayah saya udah dikriminalisasi. Yang saya bingungkan itu apakah kepala negara kita masih peduli dengan rakyatnya? Bukankah seharusnya Bapak Presiden Jokowi yang terhormat sebagai kepala negara ini melindungi ketika ada aparat penegak hukum yang dikriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum lainnya? Dan perlu saya tegaskan bahwa saya melakukan ini bukan karena suruhan dari orang tua. Namun memang saya melihat ketidakadilan itu sering terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang ketidakadilan itu menimpa keluarga saya. Saya ini sering ikut ayah saya, maka saya juga tahu bahwa banyak klien yang ayah saya tangani itu sebenarnya korban. Tapi korban bisa jadi tersangka. Dan hal itu sekarang terjadi kepada ayah saya. Ayah saya juga mendapat ketidakadilan tersebut. Maka tentu saya sebagai anaknya berkepentingan untuk mencari keadilan untuk ayah saya. Jadi kalau misalnya kalau oknum-oknum yang mengatakan bahwa saya ini disuruh, atau ada juga yang mengatakan bahwa otak saya dicuci, itu kalian salah besar. Karena ayah saya ini sibuk bekerja sebagai lawyer, dia jarang memberikan saya nasihat. Justru saya sering mengikuti dia, jadi saya sering mengamati dia. Kalau misalnya saya melihat kerjaannya dan karakternya, kalau misalnya menurut saya baik, ya saya tiru, saya contoh, saya ikutin. Tapi kalau menurut saya kurang baik, ya nggak saya ikutin, nggak saya contohin gitu. Jadi saya bingung kenapa ada orang dewasa yang berbicara seenaknya, menjelek-jelekan saya, padahal saya di sini hanya ingin mencari keadilan. Tapi saya sampai dikata-kata yang dijelek-jelekin kalau katanya otak saya dicuci. Ya mungkin dia hanya ingin mencari muka karena nggak laku. Tapi terlepas dari itu, saya berterima kasih kepada kalian yang selalu mendukung. Kepada orang-orang yang selalu memberikan komentar positif dan mendukung perjuangan ayah saya jadi lebih semangat untuk terus berjuang untuk ayah saya. Saya harap perjuangan saya ini juga memberikan dampak yang luas, dampak yang positif dan luas bagi masyarakat. Agar kalian juga bisa berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Terima kasih.